Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di perkuliahan hari ini di mata kuliah pemrograman framework. Nah, pada hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-10. Kita akan coba masuk ke lebih dalam tentang Laravel, yaitu salah satu framework pemrograman berbasis website ya. Oke, kita coba aja buka langsung Visual Studio Code kalian masing-masing. Jangan lupa nyalakan juga sum-nya. Oke. Nah, kita kemarin sudah ada buat sebuah project kemarin ya. Jadi saya mau buat lagi aja project baru. Jadi di sini saya mau buat project baru. Sebelum itu saya ingin kalian install extension dulu ya. Jadi install extensionnya Laravel. Sebelum kita langsung masuk ke sana. Ya, yang pertama install aja ini, klik aja installnya, tunggu sampai dia selesai. Nah, kalau fungsi penggunaannya bisa kalian lihat sendiri. Nah, dia bisa seperti ini. Oke, kalau sudah, yang kedua ini juga diinstal. Nah, biar lebih mudah. Ya, habis itu ini yang ketiga adalah nih yang kalian install. Nah, jadi kalian bisa menggunakan fitur ini untuk melihat status ini, ya status yang bisa digunakan dari sebuah Laravel, ya ada fitur root listnya juga, jadi lebih mudah lah. Habis itu kalian juga install yang ini, Laravel Extra Extension-nya. Kalian bisa lihat sendiri apa fungsinya. Oke, di situ kalian install juga yang ini, Laravel go to view juga. Habis itu juga ini juga kalian install Laravel build formatternya. Setelah itu kalian juga install yang bagian salah itu namanya ini install juga ya Laravel ininya. Habis itu yang diinstal sorry ini bukan nih, kita install aja, bukan ini, salah. Habis itu kita install juga. Habis itu udah install ini juga. Dan yang terakhir install nih Laravel dokumen. Lebih mudah kalian, jadi dalam Visual Studio Code langsung dalam satu sudah bisa semuanya gitu. Oke, kita fokus saja ini. Kalian sudah install semua tadi kan, kalian bisa lihat sendiri aja, nanti cek aja lagi apa yang perlu install. Oke, saat kita jalankan, kita masuk dulu ke halaman websitenya juga, Laravel. Oke, kita copy aja ini. Kita masuk dulu di komennya. Oke, cd. Oke, kita jangan lupa kalau memang mau masuk lagi seperti kemarin, caranya masuk di sini biar lebih mudah. Jadi kalian tidak perlu mengarahkan langsung, jadi kalian langsung aja. Tambahkan cd, baru di sini enter. Nah, sudah masuk, baru kita copy paste yang tadi dari ini. Baru kita buat komennya. Oke, di sini saya ganti namanya root. Jadi saya ini buat root Laravel.
Laravel. Oke, jadi saya buat di sini root Laravel namanya ya. Jadi kita enter aja. Tunggu sampai selesai kayak seperti temuan pertama. Pastikan selalu terhubung dengan internet ya. Kalau kalian ingin menginstal ini, pastikan selalu terhubung dengan internet biar lebih mudah. Oke, sudah selesai saya installnya. Jadi silakan kalian buka aja di Visual Studio Code kalian masing-masing, file project aja. Oke, di sini seperti biasa sudah ada ini ya. Di sini ada library-nya semuanya yang sudah tersedia saat kita install sebuah Laravel. Oke. Di sini environment seperti kemarin. Nah, di sini saya mau buat suatu database ya. Di sini saya kasih namanya db aplikasi Laravel. Biar lebih mudah dalam penamaannya ya. Jadi di sini saya kasih namanya db Laravel biar nantinya kita jauh lebih mudah dalam menginstal. Jadi kita simpan. Nah, pastikan ini selalu terhubung ya. Ini nyalakan aktifkan dulu systemnya biar bisa dinyalakan jalankan. Kalau tidak akan jalan. Jadi kita coba lagi. Di sini kita buka terminalnya. Masuk di PHP artisan ya. Copy. Oke, sudah bisa ya, sudah jalan, sudah kita aktifkan. Selanjutnya kita coba buat sebuah model ya untuk migrasi datanya dan lain sebagainya. Jadi kita masuk aja di halaman sini. Kita buat terminal baru. Oke. Nah, di sini kita buat sebuah perintah yang namanya PHP artisan make model ya. Nah, jadi kita di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini kita mau namain apa dia? Ya, jadi dia saat kita buat ini kita bisa langsung otomatis membuat di folder-folder yang ada di dalam sini secara otomatis sesuai yang kita maukan. Misalnya nih saya buat sebuah file namanya adalah students ya. Jadi mahasiswa. Jadi kita enter. Nah, di sini dia akan ngasihkan sebuah pilihan lagi yang mana kita ingin menggunakan apa aja yang kita ingin gunakan ya. Jadi saat kita mau menggunakan yang ini, nomor pertama misalnya non, kita tidak perlu install. Tapi kalau kita mau menggunakan semuanya, kita bisa install semuanya. Atau kita hanya mau install beberapa bagian juga bisa. Ya, kalian pilih sendiri. Nah, ini factory, ada form request. Form request itu biasanya untuk melakukan request data, migration datanya. Ini policy aturan-aturan dalam penggunaan database ya. Jadi misalnya admin, ada super admin misalnya, atau ada cuma admin atau cuma hanya pengguna. Nah, itu menggunakan policy. Habis itu ada yang lanjutnya adalah resource controller. Di sini biasanya penggunaan untuk API-nya, yang mana kita melakukan request data, dan yang terakhir adalah seeder, yaitu juga ini gabungan dari form request, migration ya, untuk melakukan info data, lakukan edit data dan lain sebagainya ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan fungsinya yang pertama dan yang ketiga ya, yang kita gunakan adalah yang factory ya. Habis itu yang kedua adalah form request. Ini yang form request ya, ini kita pakai form request dengan migration. Yang keempat, 34, dengan yang terakhir adalah yang keenam ya, resource controller, biar kita mudah melakukan kontrol dalam melakukan API-nya, biar langsung otomatis lebih mudah lah. Oke, kita install. Oke, kalau ini sudah terinstall nih, kalian bisa lihat sendiri. Kita bisa klik di sini. Nah, dia sudah buat sendiri ya. Ini ada di model. Tadi kan tidak ada. Kalian cek aja sebelum install ini pasti tidak ada sudah. Habis itu migration-nya juga otomatis dibuatkan. Jadi kita terus lagi. Dia mengikuti tanggal update kapan kita membuatnya. Ini tanggalnya.
Habis itu ini juga, nah ini kita sudah dibuatkan requestnya di sini ya, sudah langsung dibuat otomatis. Kita tinggal membuatkan function-functionnya. Habis itu ini juga kita dibuatkan update student requestnya, dan yang terakhir kita dibuatkan juga sebuah student controllernya ya, student controllernya. Jadi mudahnya itulah Rappel saat kita install satu, supaya menghindari kesalahan dalam penamaan, dalam pembuatan jauh lebih mudah menggunakan ini. Dia langsung otomatis membuat semuanya. Tapi yang pasti ini perlu internet ya. Jadi kalian kalau menggunakan membuat aplikasi ini harus pastikan ada internet di dalam waktu kalian install ya. Oke. Kalau sudah semuanya, berarti kalian sudah berhasil membuat sampai migration. Habis itu kita buka di bagian database table ya, table. Kalian buka di dalam database-nya. Di sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, sebuah database table atau field ya dari database yang bisa kita gunakan. Jadi sini kita matikan aja dulu, kita buat sendiri aja. Oke, yang pertama kita kasih di sini $table, dimana ini kita jadikan sebuah char aja. Jadi pertama saya mau buat ID, dimana ID-nya adalah char. Oke, nama ID-nya kita kasih ID students. Oke, habis itu jangan lupa titik koma. Yang kedua kita apa ya setelah ID? Oke, kedua adalah nama, name ya. Sini kita kasih string. Habis itu alamat, kita kasih alamat di sini, address itu kita kasih string aja ya. Habis itu oh ya, gender, string gender, dimana di sini saya mau dia dikelompokkan langsung. Jadi langsung dikelompokkan, jadi tidak perlu kita tidak lebih mudah dalam melakukan filter nantinya ya. Email, email. Oke, habis itu lagi, oh iya, habis itu ada sorry, ini kita ganti pakai enum. Ini habis itu kita pakai di sini table email. Ya, habis itu nomor handphone. Nomor phone ya, kita kasih phone ya. Habis itu oh ya, kita kasih primary key-nya biar di bagian kita lupa, kita cut aja nih di sini. Ini kita kasih primary ya, untuk ID students ya. Habis itu kayaknya sudah cukup, ini aja dulu sementara. Oke, nah ini yang kalian bisa buat dulu terlebih dahulu buat di dalam table kalian. Jadi simpan dulu, kita lihat apa problemnya. Ini salah. Oh iya, saya lupa masukkan ini. Oke, habis itu yang kedua salahnya di bagian ini, inspected. The error has been token.
Sudah. Token Komo. Biar aja dulu. Nanti kita lihat kalau ada error baru kita perbaikin. Oke. Jadi ini kita buat dulu, simpan, jangan lupa disimpan. Oh ya, sudah, berarti tidak ada masalah lagi. Oke, sudah. Jadi silakan buka di bagian setelah itu kita buka di model. Oh ya ini. Nah, oke, di sini kita akan buat dulu modelnya. Biar nantinya saat kita melakukan akses atau melakukan aksi, ini yang mengatur gitu. Saat kita melakukan A, ini yang ngatur. Oh, ini mau melakukan A, kerjakan dulu. Jadi dia akan baru mengarahkan. Jadi ini mengatur lah controller nih, ya. Ini yang mengatur modelnya. Jadi model ini mengatur kapan database itu akan digunakan gitu ya. Jadi kita buat dulu di sini. Variable table. Ya. Di sini kita kasih nama tabelnya adalah students ya. Oke, titik koma. Habis itu kita buat juga tagnya itu primary key-nya. Primary key-nya kita sudah tahu tadi kan, kita menggunakan apa? Kita gunakan ID students. Oke, habis itu oh saya lupa, kita coba masuk di sini dulu. Kita masuk, kita buka Laravelnya. Kita klik di bagian ini kalau tidak salah. Oh ini sorry. Oke, kita cari di sini namanya model. Nih kita cari incrementnya ya, kita cari incrementnya mana ya, itu increment public primary key. Wah ini di sini kita close saja incrementnya ya, jadi kita tidak menggunakan increment secara otomatis. Jadi kan bisa lihat sendiri tidak untuk menuliskan sebuah increment properti harus ini, jadi kita pause saja, tidak kita pakai ini biar dia mati atau incrementnya. Oke, di sini kalian copy paste saja ya. Habis itu kita juga copy paste untuk yang apa ya, timestamp-nya ya. Jadi kita copy paste juga di sini, Ctrl F aja. Time, nah ini kita copy, kita aktifkan biar nantinya saat kita melakukan insert data, update, delete dan lain sebagainya itu ada namanya log ya, lognya. Jadi ada namanya log untuk bisa kita gunakan untuk melihat kapan itu diakses gitu, kapan itu diubah, kapan itu ditambahkan dan lain sebagainya. Jadi kita copy paste saja ini di sini. Oke, di sini kita kasih nilainya adalah true. Oke. Simpan. Kita lihat ada error ya di problemnya. Oke, aman. Nah, selanjutnya kita coba menghubungkan yang kita buat ini, nah, database yang sudah kita buat tadi di environment ke dalam MySQL kita ya. Jadi kita coba buat aja di sini. Kalian buka terminal kalian. Di sini kalian tulis saja php artisan get ya, seperti ini. Kalian enter. Nah, di sini saya belum punya database Laravel, jadi kita coba lihat php admin sorry http oh ya localhost
Oke, di sini ya, kalian bisa lihat sendiri, tidak ada nama database tadi kita buat, yaitu DB. Nih, ada kita buat. Nah, di sini kalian bisa buat langsung sebenarnya. Kalian bisa buat, kalian bisa buat langsung di sini dengan cara klik new, ya, di sini kalian bisa buat langsung atau menggunakan fungsi tadi ini. Ini yang PHP Artisan Migrate yang otomatis akan membuat di situ. Jadi kita klik ini, ya di sini kita akan diminta dikasih pertanyaan apakah kita akan membuatnya, ya. Di sini kita klik yes saja. Oke, di sini sudah kita buat. Jadi kalian bisa lihat sendiri lagi di database kalian. Nah, kan muncul database-nya. Nah, ini sudah ada otomatis. Di sini ada database di mana students ini kita tadi sudah buat, ada nama ID students, full name, alamat, gender, email address, phone. Ini kapan dibuat, ini update-nya kapan. Nih, maka saya pakai timestamp tadi. Ini fungsinya. Ya. Oke. Selanjutnya kita coba buat menghubungkan sebuah framework lain, yaitu Bootstrap, ya. Jadi untuk tampilannya kita gunakan Bootstrap aja biar lebih mudah. Jadi di sini kita panggil aja websitenya Bootstrap. Oke. Di sini kalian bisa tinggal download sebenarnya di dokumen, ya. Jadi tinggal kalian download. Kalian bisa hanya menggunakan link aja bisa. Atau kalian bisa juga menggunakan versi downloadan, ya, yang mana nanti ditaruh di dalam komputer kita. Nah, di sini saya gunakan ini biar lebih lebih ringan lah. Kalau mulai internet kadang-kadang ada yang error gitu. Tapi semuanya bagus sebenarnya, kadang-kadang aja. Jadi saya di sini hanya menggunakan versi 5.2 biar lebih stabil lah, karena yang 5.3 ini masih proses pengembangan, ya. 5.2322 itu. Jadi saya gunakan 5.3 itu masih dalam proses pengembangan, masih beta lah versinya. Jadi saya menggunakan 5.23 aja. Oke, kita download aja. Oke, tunggu sampai selesai downloadannya. Nah, kalau sudah, ini kalian ekstrak aja semuanya dulu. Ekstrak here. Ya, nanti muncul ini kalian copy aja, kalian cut, ya, kalian masukkan di dalam foldernya, yaitu di divisi C, baru di sum, baru htdoc, baru di code Laravel, baru masuk di public. Di sini kita tambahkan folder baru yang namanya assets. Perlu copy paste. Nah, oke. Di sini kita Oke, kalian bisa lihat sendiri ini di portnya tadi, ya. Kita dari port kalau kita jalankan sebuah Laravel yang kemarin sudah saya ajarkan. Nah, di sini kita ubah untuk bagian itunya. Kita minimize saja, kita buka resource, kita klik view-nya ini, ya. Yang ditambahkan ini sebenarnya. Nah, kita ubah arahnya. Ubah arahnya. Jadi saya mau di sini dia masuk di namanya sebuah file yang bernama layout.main, ya, .blade. Jadi saya mau dia masuknya di sini, ya. Ini juga masalah layout.main, ya. Oke, nanti dia akan masuk di sini, baru kita buat dulu, kita simpan, jangan lupa. Oke, tidak ada masalah juga, kita buat di view-nya, di view ini. Nah, oke. Saya lupa ngasih tahu, ya. Jadi dot ini adalah pembatas. Ini nama folder, ini nama file, ya. Ini nama folder, ini nama file, ya. Jadi saat kita buat sini, kita buat dulu foldernya. Ya, foldernya adalah layout. Ya. Lalu di dalam folder ini kita buat sebuah nama file yang bernama main, ya. main.blade.php. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, ya. Nah, di sini kita coba jalankan dulu. Apakah dia akan kosong atau tidak? Kita coba lihat. Nah, dia akan kosong, berarti ini sukses. Kalau tidak sukses, misalnya nih, kalian ubah, misalnya saya ubah nih, main 1 misalnya, kita simpan. Kita coba jalankan websitenya, dia akan seperti ini errornya. Nah, dia tidak menemukan sebuah file yang bernama main1. Dia tidak menemukan. Ya, ini tanda errornya. Jadi di sini kita buat saja, simpan, baru kalian jalankan.
Kalau seperti ini kosong berarti kita berhasil, karena pada dasarnya kita belum ada buat apa-apa, kita masih belum membuat tampilan awalnya ya. Oke, kita coba koneksikan sebuah bootstrap di dalam Laravel ya. Jadi kita coba jalankan dulu, kita buka dulu di sini, kita ambil salah satunya aja untuk kita buat. Oke, kita coba copy ini aja. Oke, H-1. Oke. Jadi kita copy paste di sini, ke buka yang bagian kalian tadi, yang di bagian di bagian main.ini. Jadi buka ini, kemudian copy paste aja di sini. Nah, jangan lupa untuk disimpan. Nah, kita coba dulu apakah dia mau jalan atau enggak. Kita bisa lihat dulu ya, jalan enggak dia. Kalau saat kita lakukan simpan ini. Sorry. Oke, dia mau ya. Oke, bagaimana kalau kita gunakan yang sudah diterapkan, yaitu namanya CSS-nya. Jadi kita buka dulu di sini, kita coba copy paste lagi. Nah, ini sudah menggunakan fitur bootstrap. Nah, yang pertama ini menggunakan website ya. Jadi kita menggunakan link website internet ya, yang mana nanti akan hubungan ke sini untuk dipanggil. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, berhasil juga. Nah, di sini karena saya mau tadi itu saya bilang saya maunya dia di dalam folder aja, jadi kita ubah di sininya. Ya, kita ubah di bagian di sininya. Oke, di sini kita ubah. Jadi kita ganti menjadi base URL-nya. Kalau di dalam dalam CI itu ada namanya base dasar defaultnya, nilai default untuk kita panggil. Yang nanti kita mudah gunakan. Jadi di sini kita buat dulu. Kita hapus saja bagian ini. Nah, di sini kita tambahkan ini. Nah, ini kita gunakan aset ya, aset di sini. Sorry. Nah, ini adalah defaultnya saat kita panggil. Nah, di sini kita ubah. Ini kenapa saya kasih aset? Kita samakan dengan yang ada di dalam folder kita tadi. Ya, di dalam folder ini. Oke, di sini ada kurang, di sini masukkan this. Ya, jadi kita tambahkan di sini biar kita lebih mudah saat kita nanti kita tambahkan satu di dalam aset ini namanya this. Kenapa kita buat? Siapa tahu nanti kita ada menggunakan bukan dari bootstrap, misalnya fontnya kita ngambil dari lain misalnya. Jadi kita lebih mudah memahaminya. Jadi sini saya kasih namanya this ya biar kita tahu. Nanti dia ini adalah dari bootstrap gitu. Di sini adalah suatu aset dari bootstrap ya. Nah, kita copy aja ininya biar lebih mudah. Ini kita paste saja di sini. Oke, simpan. Kita coba jalankan lagi. Oke, tetap berarti sudah bisa ya. Kalian sudah berhasil menjalankan bootstrap juga di dalam Laravel kalian ya. Oke. Selanjutnya kita buat navbarnya dulu. Kalian bisa lihat di sini navbar di sini. Kalian bisa lihat di websitenya ini. Kalian cari aja navbarnya. Atau kalian search saja di sini nav. Oke, di sini kalian bisa lihat navbarnya bisa kalian gunakan ini ya. Kalian bisa copy paste saja sebenarnya. Kita copy aja. Kita masukkan di sini. Kita kasih dia sebuah apa namanya komen navbar ya. Jadi kita buat suatu komen yang nantinya lebih mudah saat kita panggil ya. Oke. Jadi di sini kita buat Oke, ini navbarnya kita tinggal copy paste saja. Jangan lupa sama seperti tadi kita lihat dulu apakah sudah ada dipanggil. Kita lihat, kita simpan aja. Apakah mau jalan? Kita panggil di sini, kita jalankan. Oke, kita sudah bisa membuat sebuah navbar di sini. Yang atas kita hapus saja. Ini kita hapus bagian detailnya ini biar aja. Yang ini kita hapus. Ini kita hapus body ini.
Nah, harusnya ini juga masuknya di dalam body sebenarnya. Kita copy aja. Oke. Salah. Oke. Nah, ini navbar kalian sudah bisa buat. Di sini kalian sudah coba cek aja. Oke, kalian sudah buat namanya navbar ya. Oke, kalian berhasil mengkoneksikan Bootstrap ya di dalam Laravel, sudah menggunakan navbar. Oke. Oh iya, saya salah. Bukan salah sih. Kita hapus. Kita lihat dulu. Kecil aja. Nah, seharusnya ini saya hapus. Oke. Kita masuk di sini. Ini scriptnya biarkan ya. Jangan sampai dihapus. Nah. Oke, sudah. Nah, ini baru. Simpan, baru kalian coba jalankan dulu. Masih mau nggak? Oke, masih mau ya. Oke, di sini kita ubah aja ya. Jadi di sini bagian ini navbar kalian ubah aja. Kalian bisa ubah terserah kalian mau apa namanya di sini. Di sini saya kasih app Laravel. Nah, di sini home-nya kita biarkan aja dulu ini seperti ini. Oke. Nah, kalian juga bisa menggunakan CSS dari website lain, misalnya seperti ini. Oke, kita buka dulu. Misalnya di sini kalian klik aja font ini. Oke, kita klik di sini. Oke, kita start to free. Oke. Kita masuk ke dokumen aja. Oke, sorry, itu rasanya di bagian start. Download. Nah, ini. Nah, di sini kita gunakan yang versi 5 aja. Pokoknya setiap kalian menggunakan suatu versi, ambil aja versi yang bawah sedikit lah, versi 1 tingkat lah. Walaupun kayak ini biar lebih kadang-kadang ya ada error-error yang kadang-kadang hal yang tidak perlu error gitu. Sering beberapa kali website seperti itu. Jadi tidak apa-apa, gunakan aja versi bawahnya sedikit, tidak masalah. Kalian aja pilih yang web ya, download aja yang web. Nah, tunggu sampai selesai. Oke, kalau sudah, oke, kalau sudah kalian buka aja. Nah, ini saya hapus saja tadi karena saya sudah install juga. Ini kita ekstrak aja di sini. Nah, sama seperti tadi juga. Nah, ini kita ambil dua ini aja ya. Tapi serah, kalau kalian mau ini juga boleh sebenarnya. Cuma saya ngambil dua ini aja karena saya perlu hanya dua ini. Jadi sini kita Ctrl C sama seperti tadi, masukkan di sini user, sorry, Laravel public ya. Nah, di sini masuk di aset. Nah, kita buat aja folder baru ya. Nah, buat folder baru. Nah, di sini biar nanti jauh lebih mudah untuk mengaksesnya ya. Oke, habis itu kita koneksikan dia di dalam sini. Cara koneksinya sama seperti tadi. Seperti ini, kita coba saya close aja dulu ini. Kita kasih di sini nih biar lebih mudah. Nah, ini kita copy aja. Paste, hapus dari yang sini sampai bagian ini. Nah, ini kalian ubah sesuaikan dengan tadi ya. Jadi kita pakai gunakan yang ini, bagian ini. Jadi kita masuk di CSS-nya, pilih yang ini.
Jadi di sini kita kasih, nah ini, jadi kita copy ininya aja. Jadi copy sampai di bagian ini, Ctrl C, baru kalian copy paste aja di sini, kalian ubah nih close aja. Nah, ininya kalian ubah. Kita ganti dengan ini. Oke, plugin CSS sudah. Oke, habis itu ini juga sama, yang bawah kita kasih juga JS-nya biar nanti siapa tahu kalian mau menggunakan JS-nya. Ctrl C aja. Sama seperti tadi, hapus saja di sininya. Oke, di sini kalian buka JS-nya. Sorry, web fonts. Oh, jadi kita tidak perlu. Kita tidak ngambil JS, lupa saya. Oke, jadi tidak perlu begininya. Kita simpan aja ini. Oke, sudah. Nah, di sini coba kalian cari halaman home-nya. Kita buka dokumen. Kita cari di sini versionnya, kita ganti yang 5 aja. Biar nanti dia mencari yang versi 5. Home. Jangan buka. Oke, kita cari di sini icon. Oh, sorry, coba di sini. Nah, kalian boleh pilih ya. Jadi di sini kalian boleh pilih nih, ada banyak pilihan, tapi kita gunakan yang free karena kita menggunakan free ya. Di sini saya mau gunakan logonya itu rumah host saja. Copy aja ininya. Oke, di sini nah itu satu copy ya. Mau satu copy kalian buka di sini. Oke, cari yang home tadi. Nah, ini home-nya, kita ganti kelasnya. Kita ganti di sini. Oke, kita kasih awalnya adalah home. Oke, kita simpan, kita coba jalankan. Bentar, dia tidak muncul. Sebentar, kita lihat dulu. Oh ya, sorry. Di sini kita hapus saja yang lain selain itu. Kita hapus di sini di dropdownnya, kita tidak perlu. Nanti kita buat sendiri aja. Sampai bagian ini. Kita hapus ya. Oke, habis itu oke. Nah, di sini kita hapus saja. Ini kita kasih dia yang tadi. Kita copy dulu di sini. Oke, kita simpan dulu. Jangan lupa disimpan. Kita coba gunakan yang tadi ini. Oke, sudah saya simpan. Kita coba jalankan. Kita muncul ya. Kita coba cek dulu apakah ada salah di penulisannya. Assets plugins. Oh iya. Itu assets plugins.
bootstrap all means. Sudah benar. Ada masalah ininya. Coba kita cari yang lain. Coba home yang lain. Oh sorry, pantas Anda mau. Kita versinya oke, coba kita jalankan di sini lagi. Nah, saya sih mau ini. Oke, kita simpan. Oke, oh ya. Jadi sini sudah mau ada, sudah kita coba jalankan dan berfungsi untuk mengaktifkan ini tadi, ya. Oke, selanjutnya kita buka lagi di sini. Jadi kita coba buat baru tambahan aja di sini. Kita copy aja. Oke, di sini kita matikan aja naplingnya. Yang kedua itu ada students atau mahasiswa. Kalian boleh atur sendiri mau pakai nama mahasiswa atau students. Nah, di sini kita coba ininya kita ganti. Coba lihat di sini apa ya ada. Kita buka students adalah. Oke, di sini ada. Kita copy aja ini. Kita ganti yang tadi. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan. Munculkah? Oke, muncul. Nah, di sini kan bisa lihat kan ada warna hitam lebih tebal. Di sini warna hitam, di sini bukan warna hitam ya. Nah, cari kita itu memang berubah, tapi di sini hitam pekatnya di sini. Nah, ini karena fungsinya menggunakan fungsi aktif ya. Jadi kalian boleh menambahkan di sini atau saat kalian klik ini dia akan muncul sendiri di sini yang lebih pekatnya. Jadi saat kita klik salah satu menu yang kita mau, dia akan muncul di situ. Ya. Oke, kita bisa gunakan perintah ini. Ya, kita masukkan di sini, kita hapus saja. Kita buat sebuah kondisi di mana kita kasih request. Ya. Nah, kita kasih. Jadi kalau jika nilainya di sini nilai segmennya itu 1 ya, atau ada nilainya lah pokoknya, dia akan membuat akan mengaktifkan ya, akan membuat aktif nanti kita lihat ya di, atau kita kasih logika di sini sama dengan ini, atau kita kasih or-nya, kita copy aja ini request segmennya. Nah, jadi di sini atau home ya. Jadi atau nilainya kosong atau nilainya 0 atau home, dia akan dia akan memberikan nilai aktif di sini. Jadi akan mengaktifkan sebuah bootstrap untuk menampilkan ini loh halaman yang sekarang kamu berada gitu. Nah, itu. Saat kita memberi aktif, dia akan menampilkan ini loh halaman yang kalian saat ini berada di halaman ini gitu. Nah, kalau sudah ini tidak ada, berarti kalau dia tidak di halaman sini, berarti kita kasih aja di sini nilainya kosong. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia saat aktif dia akan muncul seperti ini. Nah, habis itu yang kedua kita copy aja langsung ininya. Kita masukkan di bagian sini. Nah, biar nanti saat dia ke halaman sini dia akan masuk. Kita simpan dulu. Kita coba. Oh ya, kita buat layout dulu. Jangan sampai lupa karena kita kalau udah buat layout, bisa buat layout. Kita buat root saja. Kita buat rootsnya. Nah, ini kita buat rootsnya. Kita buat roots baru. Kita buat di sini. Nah, oke. Di sini kita buat
rootnya kalau dia masuk ke menu ini home ya, kalau dia masuk ke home dia akan kembalikan ke layout main ya. Jadi simpan dulu, dia akan kembalikan ke layout main. Jadi sini kita buat URL-nya dulu sebelum kita aktifkan. Nah, di sini kita buat URL-nya dulu. Oke, kita buat URL-nya home ya. Oke. Nah, jadi saat kita ngeklik ini home ya, kita coba aja dulu biar lebih mudah kalian pahamin. Kita jalankan. Oke. Saat kita klik home, nah dia akan kembali ke halaman ini dan ini akan atau kita klik student, dia akan hitamnya ke sini. Atau kita coba buat studentnya ya. Kita buat di sini students-nya, kita kasih dia URL juga biar lebih mudah. Misalnya di sini kita kasih, di sini kita kasih students. Nah, kita simpan. Di saat kita jalankan, tes dulu. Oke, di sini kita belum, kita kembalikan aja nilainya dulu. Kita kembalikan nilainya ke sini, roots tadi. Oke, kita tambahkan aja 1 biar kita cuma ngetahuin ya. Di sini hanya kita tujuan untuk mengetahui nantinya. Di sini students ya, students ya tadi ya, kita cek dulu. Oke, students kita simpan aja layout main. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita aktif ya, kita coba cek dulu. Request oh, atasan nggak mau. Oke, jalankan. Ya karena karena kita di halaman yang sama ya, makanya dia nggak muncul. Sorry, ini kita ganti. Sorry, saya salah ininya. Nah ya, jadi saat kita klik dia akan mengarahkan sesuai dengan kita mau warnanya ya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Kita akan lanjut untuk bagian code-nya nanti di minggu depan ya. Jadi ini sudah pada dasarnya, nanti kita tinggal tambahkan aja di sini untuk menampilkan script read update delete-nya biar lebih mudah, biar kalian bisa lihat sendiri nanti gimana caranya ya. Oke, saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.